Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurika Dita Pratiwi, NPM 20191410182 dari kelas K Prodi Ilmu Komunikasi. Pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia kali ini, saya akan membacakan critical review yang berjudul Sistem Perwakilan. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Menurut J.C. Higgins, sistem yakni seperangkat bagian yang saling berhubungan atau berkoneksi. Sedangkan perwakilan berasal dari kata wakil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Perwakilan merupakan orang yang mewakili kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sistem perwakilan adalah seperangkat bagian saling berhubungan yang dikuasakan menggantikan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Adapun sejarah perwakilan telah dimulai diperbincangkan dalam kehidupan non-politik sejak Yunani kuno. Namun, pembahasan dalam konsep telah dimulai pada awal abad ke-14. Pada zaman Nabi Muhammad, konsep perwakilan telah lama dikenal dengan sebutan ulil amri atau pemimpin yang menjadi wakil, di mana pada saat itu telah ada yang sifatnya perwakilan dalam merumuskan berbagai persoalan bangsa. Sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 hingga era reformasi, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di Indonesia telah berlaku 3 konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Sementara 1950. Pada saat di bawah Konstitusi RIS tahun 1949, secara resmi sistem perwakilan di Indonesia adalah menganut sistem bikameral, karena saat itu badan perwakilannya terdiri dari DPR dan Senat. Kemudian, pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, sistem perwakilannya adalah satu kamar atau unikameral, mengingat tidak ada lagi ditemukan Senat sebagai kamar. Kedua, seperti pada saat berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949 dan juga pada waktu itu DPR merupakan satu-satunya lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Sedangkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, sistem perwakilan yang dianut tidak dapat dikategorikan sebagai sistem bikameral maupun unikameral. Karena dengan adanya supremasi MPR, sistem perwakilan yang dianut saat itu lebih mengacu kepada sistem yang disebut dengan sistem MPR pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan melihat pada Undang-Undang Dasar 1945, hasil perubahan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, dalam konteks kelembagaan sebenarnya sistem perwakilan di Indonesia terdiri dari 2 lembaga, yaitu DPR dan DPD. Jadi, sistem perwakilan yang dianut di Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menganut sistem perwakilan dengan 3 lembaga perwakilan sekaligus. Karena terdapat 3 lembaga perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan juga DPD, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang berbeda dan terpisah. Jika di Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan dianutnya sistem trikameral dapat dipahami dari rumusan pasal 2 ayat 1 yang mengatur mengenai susunan MPR. Di samping pula melihat pada wewenang MPR, DPR, dan DPD yang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dapat dilihat dari pengaturan mengenai tugas dan wewenang DPR, MPR, dan DPD. Juga pengaturan mengenai pimpinan MPR yang tersendiri, sehingga mengukuhkan bahwa MPR merupakan lembaga tersendiri yang berdiri di luar DPR dan DPD, sehingga sistem perwakilannya adalah menganut sistem trikameral. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.